Anak-anak, tadi kita telah menulis ya tentang akhlak dan kita juga sudah membaca Al-Qur'an ya. Ikutin dulu Pak Agus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina. Innallaha Yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah itu ya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Ya, tadi sudah kita tulis intinya adalah orang mukmin itu seyogianya berpenampilan bersih lahir dan batin. Bukan hanya lahiriah saja, pakaian yang bersih aja. Sebentar. Bukan hanya ada yang bahasa Inggris disebut, tahu nggak kalian artinya? Apa artinya inner beauty? Ada yang tahu nggak? Apa? Inner beauty itu adalah penampilan lahiriah yang cantik. Beauty itu kan cantik, termasuk indah, bersih. Ya, orang beriman itu harus menjadi pelopor, orang yang bersih lahiriah dan juga inner beauty-nya. Jadi kebersihan batin, hati ya. Setuju? Setuju. Nah, kamu harus membiasakan diri dari sejak kecil segede kamu ya. Berpenampilan jangan kayak sedapa pakai baju Emirat. Kayak nggak punya aja ya. Disiplin, pakai seragam ngaji. Kata Pak Agus sudah berapa kali bilang pakai peci. Pecinya kalau bisa samain hitam-hitam semuanya. Kan kelihatannya inner beauty kan? Penampilan lahiriahnya bagus. Duduk ke sini. Boleh lihat ke belakang, boleh. Ya. Jadi intinya kita belajar membiasakan diri bersih. Waktu itu Paulus menjelaskan cinta bersih. Bersih apa? Bersih lingkungan kek. Kita tidak nyaman kalau ada sampah. Oke? Senantiasa kita ada dorongan untuk mengambil sampah yang terlihat oleh mata kita, buang ke tong sampah. Apabila kita udah jajan apapun, pasti ada kemasannya, ada bungkusnya, udah habis dimakan, sekali-kali harus sadar bahwa kita harus buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh lemparin, apalagi ke selokan. Ini dosa besar anak-anak. Coba di depan madrasah kan ada selokan. Tiap pagi Pak Agus melihat dan membersihkan selokan. Dan itu mayoritas perbuatan anak-anak. Celakanya anak-anak madrasah. Nah mungkin anak-anak lain main ke madrasah terus buang sampah kan. Jadi please, kamu harus merasa tanggung jawab untuk buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh di mana saja. Setuju? Setuju. Terusan lagi lingkungan ngaji di kelas di mana rapi, kalau buku habis baca dibereskan lagi di tempatnya, dan itu harus kamu cinta, harus kamu senang melakukannya. Jangan ada keterpaksaan dan tidak jadi beban. Setuju? Nah, kemudian juga hatinya bersih, karena Allah tadi sangat mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Bertaubat itu yang menghentikan perbuatan-perbuatan dosa, termasuk membersihkan hati. Meliputi baik hati, tidak suka membenci orang lain, tidak mencelakai orang lain, senantiasa husnuzon atau baik sangka terhadap orang lain. Ya, diam atuh di sini semuanya, jangan kemana-mana. Farhan di sini, Farhan. Di sini boleh, di sini. Menghadap ke si Azaka. Oh boleh. Ya, jadi merapi. Kalau sholat juga kan imam suka balik ke badan, ke makmum sebelum takbir ya. Kalau kata imam, sawu apa? Artinya sawu itu bereskan, bahasa Arabnya sawu. Di Mekah juga imam sebelum takbiratul ihram, sawu. Artinya bereskan syaf. Artinya membereskan diri, merapikan diri itu bagian daripada iman. Betul? Tidak boleh ada rasa benci sama orang lain, apalagi kepada guru.
Yang suka ngeledek guru siapa di sini? Ayo. Suka ngeledek guru, ngeledek orang tua, kakak kelas. Tidak boleh. Harus dibiasakan berperilaku baik. Naam? Ya, seperti itu. Tidak boleh kita berperilaku, berpenampilan yang buruk. Ya. Jadi orang yang baik itu orang, tahu nggak syaratnya masuk surga apa? Dicintai Allah dong. Orang yang dicintai Allah pasti masuk surga. Bisa dijamin. Cuman kita harus bisa membeli hati Allah supaya Allah cinta kepada kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertaubat. Kenapa? Karena manusia itu semua berlaku salah, suka salah dong. Nggak ada manusia yang sempurna. Betul? Pak Agus, Ustadz, ulama juga bisa salah. Kecuali Nabi Muhammad tidak pernah salah. Karena dia maksum. Nah, yang dicintai Allah bukan orang yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Tapi orang yang suka bertaubat setelah melakukan kesalahan yang kekeliruan. Tadi dalam Al-Quran dibacakan oleh Arif, ada kalimat, apa namanya? Wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, jadi orang yang dicintai Allah apabila orang itu berbuat salah, buru-buru istighfar. Berarti kalau orang yang istighfar, yang buru-buru istighfar itu orang yang sebenarnya menjaga diri untuk tidak berlaku salah dan dosa. Tapi karena itu tadi, kalau misalnya terpleset melakukan salah, astagfirullahaladzim, itu yang dicintai Allah. Itu yang dicintai Allah. Yaitu orang yang bersih hatinya. Di samping lahiriahnya, hatinya bersih. Senantiasa takut kepada Allah. Khauf itu takut. Astagfirullahaladzim, aku berlaku salah. Aku tidak sengaja, ya Allah. Ampunilah ya Allah. Gitu. Bukannya diulang lagi. Baik, berbuat salah juga. Nanti aja tobat lagi. Kita melakukan salah dulu lah, nggak apa-apa. Mumpung masih anak-anak, mumpung masih muda, nanti udah tua, kita taubat. Mending kalau umurnya udah sampai tua, kalau anak-anak mati gimana? Kan tidak sedikit orang yang masih anak-anak udah meninggal dunia. Bayi aja banyak meninggal dunia. Bapak-bapak yang masih seger bugar yang usianya 30 tahun, ada yang meninggal dunia. Tidak aki-aki melulu yang meninggal. Ada yang orang yang sudah usianya 90 tahun, belum mati-mati. Ya. Jadi nggak ada alasan orang berkata nanti aja udah tua baru kita bertaubat. Tidak benar itu. Ya. Di zaman Rasulullah para sahabat usianya baru 12 tahun, 15 tahun udah hafaz Quran, udah ahli ibadah. Hari kita ngomongnya nanti ada aja udah tua menjadi orang benar. Nggak benar itu ya. Jadi kamu kan di madrasah kelas 6 sekarang artinya terakhir kan? Artinya sudah beres kelas 6 kan nggak ada lanjutannya lagi, berarti kamu harus menjadi orang yang memberikan uswah dan qudwah. Uswah itu contoh kepada orang lain ya, berperilaku baik. Itu artinya uswah itu. Wah, itu lulusan Madrasah Al-Amin. Senantiasa ke masjid kalau sholat, karena laki-laki itu disyariatkan untuk sholat itu masjid, bukan di rumah. Ya, karena berapa derajat itu perbandingannya? Kalau sholat sendiri dengan di masjid berapa? 27. Masa nggak tertarik sih? Anak-anak juga sama. Jangan ngikutin bapak-bapak yang kedul ke masjid ya. Coba bayangin anak-anak masjid At-Taqwa segitu ya. Ya, sholat penuh-penuh itu kalau Jumatan. Kalau subuh penuhnya kayak Jumatan, wah Islam itu bagus. Al-Amin aja yang gede itu tidak pernah penuh. Kecuali Jumatan. Subuh paling berapa? 5. Tapi alhamdulillah Al-Amin rada penuh segitu mah. Tapi ada yang masjidnya gede, cuma satu saf. Padahal penduduk di situ mayoritas Muslim. Ya, harusnya penuh, modal. Tidak muat harusnya. Apalagi At-Taqwa harusnya keluar-luar ya. Kalau umat Islam semua sadar dan tertarik 27 derajat tadi perbandingannya. Tapi kan orang ada yang ngantor, ada yang kerja, ada yang supir angkot, nggak bisa semuanya ya. Tapi kalau kata Rasul begini, seandainya orang-orang yang penduduk di sekitar masjid itu
tidak ada anak-anak kecil dan perempuan akan aku bakar semua rumahnya. Betul tidak? Rasul bilang gitu. Semua rumah yang ada di dekat masjid, terus kalau tidak ada perempuan dan anak kecil, kemudian ada bapak-bapak yang tidak mau ke masjid, aku bakar semua rumahnya. Apa maknanya? Tidak mungkin Rasulullah berbuat itu kan? Itu ancaman keras dari Rasul bahwa laki-laki ya harus ke masjid. Sampai masjid itu modal, meluap. Kan mayoritas muslim, soknya. Aina aya al-amin, at-taqwa. Kemudian masjid yang kecil itu. Tidak pernah penuh. Harusnya penuh, modal di mana-mana. Bikin lagi masjid harusnya. Ya, madrasah penuh pakai kalau orangnya semua ingin masuk surga dan dicintai Allah. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.